Chapter 31. Sampainya di mobil, Fahri langsung membuka pintu dan menyuruh Alira masuk. Alira merasa heran dengan tingkah Fahri, tapi dia hanya menurut dan masuk ke dalam mobil. Setelah Alira masuk, Fahri berjalan memutar dan masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, Fahri melirik kantong yang Alira pegang. Karena kesal, dia langsung menarik kantong itu dari tangan Alira dan melemparnya ke tempat duduk bagian belakang. Akhirnya barang-barang belanjaan Alira terhambur dari dalam kantong. "Kamu kenapa sih, Mas?" tanya Alira sedikit berteriak karena kesal dengan tingkah Fahri yang membingungkan. "Kamu mau mati? Udah nggak ingin hidup?" bentak Fahri. "Maksud kamu apa sih?" kata Alira sambil menatap Fahri dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Ya, karena Alira memang sangat cengeng, dibentak sedikit langsung nangis. "Kenapa kamu keluar malam-malam hanya membeli barang-barang sialan itu, ha?" tanya Fahri dengan suara kerasnya, dan langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh, saking kesalnya. Alira yang merasa takut, hanya berpegang pada pintu mobil sambil menangis. Tidak berapa lama mereka sampai rumah, karena Fahri menancapkan gas full sampai rumahnya. Alira tidak berhenti menangis, dia keluar dan disusul Fahri. Fahri melangkah ke arah Alira yang sudah berdiri dan mau membuka pintu bagian belakang untuk mengambil barang belanjaannya yang sudah terhambur dari dalam kantong. Segera Fahri menarik tangan Alira kasar dan membuat Alira langsung berbalik menghadapnya. "Jangan pernah kamu ulangi hal ini lagi," kata Fahri sambil menatap Alira yang masih menangis. Alira tidak menjawab ataupun menatap Fahri, dia memalingkan mukanya dari Fahri. "Alira, kamu dengar nggak apa yang aku bilang?" tanya Fahri sedikit berteriak. "Aku nggak mau dengar," ketus Alira tanpa menatap Fahri. "Kamu ingin buat aku marah? Atau kamu mau mati dibunuh perampok yang sedang berkeliaran di luar sana, ha?" Fahri semakin berteriak dengan keras. "Aku mau mati." "Puas kamu," jawab Alira tidak kalah keras. Karena emosi yang memuncak, Fahri langsung menamparkan Alira dengan kerasnya. Plak, suara tamparan Fahri. Alira merasa pipi sebelah kirinya kram dan sangat sakit. Dia segera berlari memasuki rumah sambil menangis. Dia sudah tidak memperdulikan barang belanjaannya lagi. Dia langsung masuk ke kamar dan terduduk di samping ranjang dengan kepala ditundukkan ke lututnya beralas kedua tangan yang dia taruh di atas lututnya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia kecewa dengan Fahri yang sudah kasar padanya. Fahri yang masih berada di luar, sedang menatap tangannya yang sudah dia gunakan untuk menamparkan Alira. Dia merasa kesal pada dirinya sendiri yang tidak bisa mengontrol emosi. Karena kesal dia memukul-mukul bagian atas mobilnya berulang-ulang. "Ao, bodoh!" teriak Fahri. Setelah itu, Fahri membuka pintu mobil bagian belakang dan memunguti barang belanjaan Alira yang sudah terhambur di dalam mobil bagian belakang. Kemudian dia melangkah masuk menyusul Alira. Sampainya di kamar, hatinya terasa sangat sakit di saat melihat Alira yang terduduk di lantai dengan kepala yang tertunduk sambil menangis. Hiks hiks hiks. Fahri melangkah mendekati Alira. Dia menaruh barang belanjaan Alira di atas sofa yang ada dalam kamar mereka dan berlutut di depan Alira. Dia meraih wajah Alira dengan kedua tangannya tapi dikebas oleh Alira. "Aku minta maaf. Aku kayak gitu karena aku sangat khawatir dan takut terjadi apa-apa padamu," kata Fahri sambil mengusap-ngusap kepala Alira. Alira tidak menjawab sama sekali. Dia kembali mengebas tangan Fahri dari kepalanya. Kemudian Alira berdiri dan hendak keluar kamar. Namun segera Fahri berdiri dan memeluknya dari arah belakang dengan erat, sambil berkata, "Tolong maafkan aku Alira. Aku sangat menyayangimu dan takut terjadi apa-apa padamu," ucap Fahri sambil memeluk Alira dan menempelkan wajahnya pada leher Alira bagian samping. Hidung dan mulut Fahri melekat di leher Alira. Dia mengecup leher Alira berulang-ulang hingga membuat Alira lemah. Alira berusaha melepaskan tangan Fahri namun tidak berhasil. Karena Fahri semakin mengencangkan pelukannya dan terus mengecup leher Alira. "Aku menyayangimu Alira, dan sangat mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Karena itu aku tidak bisa mengontrol emosiku.
Akhirnya Alira pun iuluh dengan kata-kata Fahri yang berbisik di telinganya. Karena merasa Alira sudah tidak melawan, Fahri dengan perlahan membalikan tubuh Alira. Setelah Alira menghadapnya, Fahri langsung merapikan rambut Alira yang menutupi wajahnya dan menghapus air mata Alira dengan ibu jarinya. Fahri mengangkat wajah Alira untuk menatapnya. Setelah Alira menatapnya, dengan segera Fahri langsung melumat bibir Alira yang seksi itu, dan Alira tidak menolaknya, karena Alira seperti kecanduan dengan sentuhan Fahri. Alira membalas lumatan Fahri, mereka saling melumat sampai hampir kehabisan nafas baru Fahri melepaskan lumatannya dan segera memeluk Alira. Fahri menyandarkan bibirnya di telinga Alira dan berbisik, "Aku ingin, Alira." Fahri berbisik dengan suara seraknya sambil tangan sebelahnya menyentuh bagian bawah Alira dari balik celana Alira. "Aku lagi capek," jawab Alira. "Ya udah, kalau gitu kita tidur aja," jawab Fahri sambil melepaskan pelukannya. Fahri melepaskan baju dan celananya, tinggal celana pendek yang tersisa, kemudian dia berbaring di atas ranjang, sedangkan Alira sedang menggantikan pakaian yang dia kenakan dengan baju tidur seksinya. Kemudian dia naik ke atas ranjang, Fahri yang menatapnya, langsung meraih tubuh Alira dan membawanya ke dalam pelukan Fahri. Alira tidur dengan nyenyak dalam pelukan Fahri, begitupun dengan Fahri. Di pagi hari Alira terbangun dan langsung mandi. Selesai mandi, dia hanya mengenakan handuk dan berjalan keluar. Alira berjalan menghampiri sofa dan meraih barang belanjaannya semalam yang ditaruh Fahri di atas sofa. Setelah mengambil kantong berisi perlengkapan kecantikannya itu, Alira segera menuju meja riasnya dan menatanya di sana. Setelah itu, dia duduk di depan meja rias dan mengoleskan krim yang baru dia beli ke wajahnya. Karena sedang asik memakai segala peralatan kecantikannya, dia tidak sadar kalau Fahri sudah bangun dan sedang menatapnya sambil senyum-senyum. Selesai menggunakan semuanya, dia berbalik dan kaget dengan Fahri yang sudah terduduk di samping ranjang dan sedang menatapnya sambil tersenyum. Alira menatap suaminya dan merasa kagum, karena biar baru bangun tidur, dia tetap tampan dan mempesona. Fahri berdiri dari duduknya dan mendekati Alira. Dia memutar wajah Alira dan melihat pipi Alira yang dia tampar semalam. Dia menekan jari telunjuknya dengan perlahan sambil berkata, "Apa masih sakit?" Fahri bertanya sambil menatap Alira. Alira hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian Fahri menatap mata Alira dalam-dalam dan berkata, "Aku minta maaf," ucap Fahri dengan tatapan memohon. Alira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak lagi marah setelah tahu kalau suaminya melakukan itu karena takut terjadi apa-apa padanya. Chapter 32. Setelah selesai bersiap-siap, Alira merapikan tempat tidur dan menyiapkan pakaian Fahri untuk dia pakai ke kantor. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia melihat layar ponselnya, dan ternyata Amel yang memanggilnya. "Ngapain dia menelponku sepagi ini?" kata Alira sambil menjawab telepon Amel. Namun Alira belum sempat bersuara, Amel sudah nyosor duluan dengan segala pertanyaan yang membuat Alira pusing sendiri. "Hei seksi, kamu kok keterlaluan banget sih sama aku? Kenapa kamu nggak kasih tahu aku kalau kamu sama Kak Fahri itu sudah nikah? Kenapa hanya Ara dan Siva yang tahu? Padahal kalau aku tahu Kaan, aku orang yang paling bahagia," kata Amel bersemangat. "Mel, aku tuh nggak kasih tahu siapa-siapa, karena aku sama Mas Fahri memang udah memutuskan untuk merahasiakan pernikahan kita. Kalau masalah Ara dan Siva, itu mereka tahu sendiri," jawab Alira tenang. "Iya, aku juga udah tahu kok, mereka berdua udah kuinterogasi," tambah Amel. "Kalau udah tahu, ngapain kamu gangguin aku pagi-pagi gini?" "Aku tuh lagi sibuk tahu nggak?" jawab Alira. Iya, aku tahu kamu udah nikah. Jadi siang malam, sibuk dengan suami kamu yang tampannya selangit itu," usil Amel. "Ya udah tahu kan. Jadi jangan gangguin lagi ya. Aku mau urus suami aku dulu." "Baik, iya, diurus baik-baik. Kalau nggak nanti diambil orang loh." "Hehehehe," kata Amel sambil terkekeh.
selesai berbicara dengan Amel, kemudian Alira beranjak keluar. Setelah Alira keluar kamar, tidak lama Fahri pun keluar dari kamar mandi dan bergegas untuk berpakaian. Hari ini, Fahri ke kantor hanya untuk mengecek laporan-laporan dari Sinta, dan ingin membahas perjalanan bisnisnya kembali bersama Revan. Jadi dia mengenakan pakaian yang sedikit santai. Selesai bersiap-siap, Fahri keluar dari kamar. Setelah dia menuruni tangga terakhir, matanya tertuju ke Alira yang sangat cantik dengan polesan makeup yang tidak berlebihan. Dia sedang memperbaiki bunga yang berada di pot di ruang keluarga. Fahri menatap istrinya dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Dia menatap Alira tanpa bersuara sampai Alira selesai memperbaiki bunga di pot itu. Alira yang sedang asik, tidak menyadari kalau suaminya sedang menatapnya, dan setelah dia selesai memperbaiki bunga di pot itu, dia berbalik dan hendak melangkah menuju dapur. Namun tatapannya terpana oleh sosok laki-laki yang selalu membuatnya menangis berada tidak jauh darinya dan sedang menatapnya tanpa berkedip. "Mas, aku tahu aku cantik, tapi nggak usah ditatap gitu kali. Sampai-sampai nggak berkedip, emang matanya nggak perih?" kata Alira yang membuat Fahri melebarkan senyumnya. "Nggak usah GR, aku tuh natap kamu karena aku heran sama kamu. Tuh ada pembantu yang aku sewa buat lakuin itu semua, kenapa kamu mesti repot-repot sih?" jawab Fahri dan langsung berlalu ke dapur. Dasar es balok, bilang aja kamu kagum sama istri kamu yang cantik dan bohai ini, pakai cari-cari alasan segala." Alira berkata sambil menyusul Fahri ke dapur. Sesampainya di dapur, Alira langsung duduk ke meja makan, sedangkan Fahri sudah duduk duluan dan sedang menikmati teh tawarnya. "Non, ini susunya," kata Biina sambil memberikan segelas susu buat Alira. Karena Alira sangat menyukai susu, jadi setiap pagi dan malam dia selalu minum susu. "Nggak usah Bi, bawa balik aja. Dan ganti sama teh tawar aja," kata Fahri yang membuat Alira seketika melototnya. "Kok bawa balik sih Mas? Dan aku tuh nggak suka teh tawar," sambung Alira dengan wajah cemberut. "Jangan ngelawan, ini demi kebaikan kamu, minum susunya malam saja, paginya teh tawar saja, tapi susu kan baik buat kulit Mas," rengek Alira. "Jadi kamu mau, kulit kamu cantik tapi tubuh kamu nggak sehat, dan lagian, kulit manusia itu, lebih banyak menerima nutrisi di malam hari. Terus nanti lama-lama kamu tambah lebar kalau terus-terus minum susu, jadi Mas nggak suka yang lebar-lebar. Sukanya sama yang tipis-tipis, dan rata kayak jalan tol gitu," tanya Alira dengan tatapan yang sudah tidak bisa ditebak. "Kamu kenapa sih? Aku tuh lagi ngomongin kamu, jangan kamu cari-cari masalah dengan mengungkit-ngungkit orang lain, ujung-ujungnya nanti nangis lagi," kata Fahri dengan wajah datarnya. "Aku suka kamu lebar, aku suka kamu montok, aku suka semua yang ada pada tubuh kamu," jawab Fahri, karena dia melihat wajah Alira yang sudah berubah. "Ayo cepat makan, aku tunggu di depan," tambah Fahri. Alira tidak menjawab sama sekali, dia hanya menatap Fahri tajam sambil mengunyah makanannya kasar. Fahri berdiri dari meja makan, namun dia nggak langsung melangkah keluar, tapi dia melangkah mendekati Alira. Fahri mengecup-ucup kepala Alira dan berkata, "Hanya kamu yang aku mau dan aku suka, nggak usah pikir macam-macam lagi." Setelah berbisik seperti itu, Fahri langsung melangkah keluar meninggalkan Alira yang senyum-senyum sendiri sambil meminum teh tawar yang diberikan Biina. Alira sangat bahagia dengan sikap suaminya yang makin hari makin perhatian dan makin hangat. Walaupun terkesan dingin, selesai sarapan, Alira menyusul Fahri keluar, dan kemudian mereka berlalu menuju kampus. Dalam perjalanan, ponsel Fahri yang berada di dalam saku celananya berdering. Tapi Fahri belum sempat meraih ponselnya, Alira yang sudah duluan meraihnya. Alira memasukkan tangannya di dalam saku celana Fahri bagian depan dan mengambil ponsel Fahri. Fahri hanya terdiam dan pasrah. "Halo Ma, Mama dan Papa kapan pulangnya?" kata Alira setelah mengangkat panggilan di ponsel Fahri, sedangkan Fahri seperti biasa, cuek bebek,
Apalagi dia sudah tahu kalau yang menelpon itu mamanya. Besok mama sama papa sudah balik sayang. Mungkin lusa baru nyampe, jawab Mana Rita dari seberang sana. Mama bawa grandma. Tanya Alira. Iya sayang, bukan cuma grandma saja, tapi juga ponaan dari tantenya Fahri. Biar dia bisa bantu-bantu ngurus grandma. Oh ya udah ma, siapa nama ponaan tante yang mau datang itu ma? Apa dia masih kuliah? Tanya Alira penasaran. Iya sayang, namanya Mei Mei, dia masih kuliah, tapi dia sudah semester 4 naik 5, jawab Mama Rita. Oh gitu ya ma, ya udah kalau gitu ma, oke sayang, mama sangat rindu sama kamu, aku juga ma, bye-bye mama, miwa. Setelah Alira menutup teleponnya, dia berbalik ke Fahri dan menceritakan semua yang mama mertuanya bilang tadi. Dan tiba-tiba Fahri mendengus sambil menggaruk-garukan kepalanya setelah mendengar nama Mei Mei. Chapter 33. Sesampainya di kampus Alira langsung turun dan berjalan masuk gedung kampus sambil melambaikan tangannya ke Fahri. Sedangkan Fahri hanya membalas senyum dan berlalu meninggalkan kampus. Dalam perjalanan, Fahri berpikir, mengapa wanita gila itu mau ke sini dan tinggal di rumahnya. Dia sangat khawatir, tapi bukan khawatir terhadap dirinya maupun Mei Mei, tapi dia khawatir sama Alira, karena sifat Alira yang sangat sensitif itu, dia tidak mau Alira terluka lagi. Kalau dia tahu bahwa Tante Fahri di Korea pernah ingin menjodohkan Fahri dan Mei Mei, walaupun mereka tahu kalau Fahri sudah dijodohkan sejak kecil oleh papa dan mamanya, Mei Mei sangat bahagia karena dia mau ke Indonesia dan tinggal serumah dengan Fahri. Dan dia belum tahu kalau Fahri sudah menikah. Yang dia tahu Fahri sudah dijodohkan, namun dia tidak pernah berhenti berharap. Mei Mei sangat tergila-gila sama Fahri, sampai dia pernah menembak Fahri, dan dia pernah meminta Tante Fahri yang juga tantenya, untuk menjodohkan dia dengan Fahri. Tapi Fahri menolaknya, karena Fahri menganggapnya hanya sebagai saudara. Selesai ujian, Alira mengirim pesan ke Fahri dan Fahri yang sudah di dalam perjalanan menuju kampus, menyuruh Alira untuk tunggu di depan. Fahri berhentikan mobilnya dan Alira pun masuk. Dalam perjalanan, Alira menatap wajah Fahri yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mas, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Alira. Alira, lusa kan mama sama papa sudah tiba di sini. Kamu mau sama mereka apa mau ikut aku ke Italia? Soalnya aku ada perjalanan bisnis ke sana, dan mungkin aku berangkatnya jam 5 subuh, jadi aku nggak bisa jemput mereka. Aku di sini aja mas, nggak enak kalau aku nggak jemput grandma. Nanti aku dibilang apa lagi? Jawab Alira. Ya udah, kalau itu mau kamu. Kemudian Fahri berhenti di sebuah mall besar, di situ ada restoran juga bioskop. Mereka berdua memilih makan terlebih dulu, karena mereka belum sempat makan dari siang tadi. Selesai makan, mereka berjalan meninggalkan restoran dan menuju tempat melihat film yang mau mereka nonton. Setelah memilih film romantis, mereka membeli karcis dan langsung masuk ke dalam bioskop. Karena film akan segera diputar, dalam bioskop sudah ada banyak orang karena banyak yang menantikan film romantis ini, dari kalangan remaja sampai dewasa, mengidolakan pemain yang berperan dalam film tersebut. Alira dan Fahri duduk di bangku pojok bagian belakang, karena di depan dan tengah sudah penuh. Setelah film dimulai, semua orang fokus menonton. Alira menonton sambil memakan popcorn yang dibelinya tadi, tapi dia hanya membeli 1 popcorn dan 1 minum, saking banyaknya orang, sampai-sampai popcorn dan minuman yang dijual di luar bioskop pun habis. Jadi hanya itu yang tersisa. Fahri menonton sambil disuapi popcorn dan minuman oleh Alira. Di saat adegan ranjang dimulai dalam film tersebut, seketika Alira berhenti mengunyah. Dia hanya menatap ke layar besar di depan sambil senyum-senyum. Begitupun dengan yang lainnya yang ada dalam bioskop itu. Hanya Fahri yang bersikap biasa saja. Tiba-tiba, Alira meremas lengan Fahri kencang saking tegangnya. Fahri hanya diam sambil tersenyum-senyum. Fahri mendekatkan wajahnya ke Alira dan berbisik, "Kamu kenapa?" Alira semakin tegang dengan bisikan Fahri itu. Tiba-tiba,
dia berbalik dan langsung menarik kerah Fahri dan kemudian mengecup bibir tipis Fahri. Fahri si es balok hanya diam tanpa menolak, karena merasa tidak dibalas. Alira melepaskan ciumannya dan kembali menatap layar besar yang ada di depan dengan wajah cemberutnya. Fahri yang tahu kalau Alira sudah ngambek, segera merangkul pundak Alira sehingga membuat Alira merapat dengannya. Alira terbelalak dan menatap Fahri. Tanpa aba-aba, Fahri langsung melumat bibir Alira yang seksi itu. Alira yang memang menginginkan itu, segera membalas lumatan Fahri. Fahri melumat bibir Alira dengan mesranya. Dia menjulurkan lidahnya ke dalam rongga mulut Alira. Alira menyambutnya dengan penuh bahagia. Setelah beberapa menit, akhirnya Fahri menghentikan aksi mereyaka dan kembali menatap layar sambil mendekap Alira ke dada bidangnya. Alira yang merasa bahagia memeluk pinggang Fahri dan sebelah tangannya ditaruh ke dada bidang Fahri. Mereka menonton dengan posisi seperti itu sampai film yang mereka nonton selesai. Setelah itu, mereka keluar dari bioskop dan langsung menuju mobil. Mereka memilih untuk pulang karena sudah jam 9 malam. Sesampainya di rumah, mereka membersihkan diri dan memilih untuk langsung tidur. Hari keberangkatan Fahri ke Italia, jam 4 subuh, Alira dan Fahri sudah bangun. Fahri segera mandi, dan Alira sibuk menyiapkan semua kebutuhan Fahri yang mau dibawa. Selesai mandi, Fahri berpakaian sambil menatap Alira yang juga sedang menatapnya dengan tatapan sedih. "Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku kan udah suruh kamu ikut, tapi kamu kan yang nggak mau," kata Fahri. "Mas, berapa hari sih kamu di sana?" tanya Alira. "Hanya 3 hari, jawab Fahri. "Cepat pulang ya. Aku nggak sanggup lama-lama tanpa kamu," balas Alira sambil memeluk tubuh kekar suaminya itu. "Iya, aku akan pulang secepatnya," jawab Fahri sambil mengecup pucuk kepala Alira. Fahri pergi diantar Pak Tono ke bandara. Alira yang mau antar dilarang Fahri, "Karena di luar memang masih gelap, kamu di rumah saja, nggak usah ngantarin aku, tidur dulu kamu, nanti jam 9 pagi baru kamu ke bandara jemput mereka," kata Fahri yang hendak masuk mobil. Alira hanya mengangguk. Setelah Fahri memasuki mobil dan menutup pintu mobil, dia kembali mengeluarkan kepalanya dan menatap Alira yang masih berdiri di tempatnya. Fahri menarik tangan Alira untuk menunduk dan segera mengecup bibir Alira. Alira tidak hanya diam, dia segera melumat bibir suaminya tanpa memikirkan Pak Tono yang berada di samping Fahri. Pak Tono yang mengerti, memilih untuk membalikan mukanya ke pintu mobil. Setelah melepaskan lumatannya, Alira berlari masuk ke dalam rumah dan ditatap Fahri sambil tersenyum. Fahri sangat gemas dengan tingkah istrinya yang begitu manja. Dia tetap menatap ke arah rumah meskipun mobil sudah berlalu. Jam 8 pagi Alira terbangun dan bersiap-siap untuk menjemput kedatangan mertuanya. Dia beranjak mandi dan bersiap-siap. Setelah sudah siap, dia diantar Pak Tono ke bandara. Sampainya di bandara, dia sudah terlambat beberapa menit. Dia berlari menuju ruang tunggu, dan di sana sudah ada mertuanya dan juga grandma dan seorang wanita muda yang lumayan cantik, namun lebih kanti Alira. "Hai sayangku," teriak Mama Rita sambil melambaikan tangan ke arah Alira. "Halo Ma, Pak, halo grandma," sapa Alira setelah mendekati keluarganya itu. "Siapa dia Tan?" tanya Mei Mei yang memang belum tahu apa-apa. "Oh iya, Tante lupa ceritain sama kamu. Ini Alira istrinya Fahri. Mereka menikah setahun yang lalu. Dia sekarang baru mau semester 3. Dan dia wanita yang tante sama om kamu jodohkan dengan Fahri." Dari Fahri berumur 3 tahun dan dia belum lahir waktu itu, jelas Mama Rita panjang lebar. Mei Mei hampir kehabisan nafas karena kagetnya. Dia tidak menyangka kalau Fahri sudah menikah, dan istrinya secantik ini. Mei Mei menatap Alira dari ujung rambut sampai kaki. Dia sangat kagum dengan kesempurnaan Alira dari wajah sampai tubuhnya. "Halo, aku Mei Mei," kata Mei Mei sambil menjulurkan tangannya kepada Alira, dan Alira pun menyambutnya ramah. Dalam perjalanan pulang, Mei Mei terus menatap Alira dan berpikir, "Sepertinya aku harus urungkan niatku, karena tidak mungkin Fahri akan memilihku, sedangkan di sampingnya sudah ada bidadari sesempurna ini. Walaupun mereka menikah karena dijodohkan,
Tapi Fahri pasti sangat mencintainya. Laki-laki mana yang gak mau dengan makhluk Tuhan yang indah ini, kata Mei Mei dalam hati.